Teman-teman yang berbahagia, mari sama-sama langsung saja kita bersama Kak Bani. Waktu dan Zoom-nya dipersilakan. Siap. Panggilnya apa nih? Kang Rohman. Aku dipanggil Ade aja. Ade. Siap. Masya Allah. Sebentar, Kak Rohman. Ya, nama aku Kak Sio. Kak Sio. Iya, nggak pakai Mai. Oh gitu. Oke, siap. Baik. Yang bener nih namanya siapa nih? Kak Rohman kan? Betul Kak Sio, ini gimana sih? Bukan Kak Rohman. Sio, Sidik Nur Ohman. Aduh, inisial toh ternyata. Iya, Sio. Oke deh. Berarti panggilan akrabnya Kasio nih. Nggak pada akrab sih. Iya, nggak pada akrab. Kasian deh lo. Kasian nih adik-adik nih. Kasio nih. Kasian. Akrabin dong. Baik, oke nggak apa-apa deh. Saya manggilnya Kasio aja biar saya yang jadi teman pertama akrab deh. Baik, aduh jadi rame nih. Kayaknya lebih afdol Kasio nih yang membersamai saya nih. Enggak lah. Jadi lebih hidup nih adik-adik, Masya Allah. Yang tadinya lemes puasa, ketemu Kasio, jadi mau buka. Iya. Karena muka bawan. jadi ngetakjil ya. Masya Allah. Baik-baik Kak Sio. Ya, terima kasih Kak Sio. Kak Bani buka lagi dengan salam sambil menunggu yang lain join. Tidak apa-apa, kita mulai saja karena adik-adik juga sudah join tadi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Sio, dari 1000 peserta yang hadir nih, saya baru ngedengerin 10 orang yang jawab. Padahal ada 1000 nih, Kak Sio nih yang hadir. Semangat dong Ya, teman-teman. tapi yang jawab baru 10. Oke, sekali lagi nih, anak-anak SDT Al-Barkah nih, yang pinter, soleh, dan soleh ya. Jawab salam Kak Bani dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih adik-adik semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Adik-adikku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang Kak Bani hormati, pengurus yayasan ya beserta jajarannya yang ada di SDT Al-Barkah, kemudian kepala sekolah beserta jajarannya, para guru, kemudian ya para guru dan staf ya, kemudian juga tentunya yang sangat dinanti-nanti kehadirannya oleh para siswa dan siswi, yaitu Kak Sio. Ya, karena kalau Kak Sio nggak hadir, kita nggak mulai-mulai ya, nggak ada yang buka ya, makanya kehadirannya kita nanti-nanti. Gitu adik-adik ya. Ya, Alhamdulillah. Kemudian juga tentunya yang Kak Bani banggakan, adik-adikku yang insya Allah calon-calon penghuni surga ya, amin. Calon-calon penghafal Al-Quran ya, jadi anak yang soleh dan solehah, amin, amin ya robbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Kak Bani masuk ke materi, Kak Bani ingin mengecek dulu nih, mengecek semangat adik-adik semua, kemudian juga nanti Kak Bani mau mengecek konsentrasi adik-adik semua, ya, kemudian mau mengecek mau mengecek intinya kesiapan adik-adik dalam mengikuti acara cerita sore hari ini. Apakah sudah siap adik-adik? Sudah. Siap ya. Oke, kalau boleh tahu nih yang sudah hadir ada kelas berapa aja ya? Boleh
jawab dengan ya. Oh, ada yang kelas 6 ya. Ada yang berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Iya, Pak. Oke. Kak Bani mau cek suara dulu nih. Kelas 1 mana suaranya boleh takbir? Allah. Iya, alhamdulillah kelas 1 ada 1000 orang. Masya Allah, luar biasa. Kelas 2 boleh suaranya mana takbir? Allahu Akbar. Mana kelas 2 nih? Wah, ternyata kelas 2 masih OTW ya, masih di jalan adik-adik. Mungkin macet ya. Kelas 3 mana suaranya takbir? Kelas 3? Wah, ternyata masih di jalan juga nih adik-adik kelas 3 ya. Mungkin macet ya. Macet di Pasar Pal, macet ya. Lanjut kelas 4 mana suaranya takbir? Allah Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada 2589 yang jawab. Masya Allah. Kelas 3 ya. Kelas 3 atau kelas 4? Kelas 4. Kelas 5 mana suaranya? Takbir. Allah Akbar. Allah. Ternyata ada 3000 ya. Kelas 5. Tapi yang jawab hanya 1. Masya Allah, luar biasa. Terakhir nih, kelas yang paling tinggi nih. Pasti banyak nih, ada 5000 orang nih. Mana kelas 6 suaranya? Takbir. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Ternyata ada 5000 orang kelas 6 ya. Tapi yang jawab hanya 1. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, Kak Sio lagi nyari takjil nih ya. Mana nih Kak Sio? Oke, Kak Sio, alhamdulillah Kak Bani sudah mengecek semua yang hadir. Tadi kelas 1 ada 1000 orang, kelas 2 ada 2000 orang, kelas 3 tadi 3000 orang, kelas 4 4000 orang, kelas 5 5000 orang, kelas 6 6000 orang. Alhamdulillah semuanya hadir. Meskipun tadi ada yang OTW ya, karena tadi belum menjawab sapaan Kak Bani, belum menjawab takbir, yang mudah-mudahan bisa join di kegiatan kita sore ini. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah adik-adik sudah hadir semua di Zoom ini. Di sore hari ini, Kak Bani akan bercerita tentang sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, sesuatu yang sangat memberikan arti dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira cerita yang mau Kak Bani bawakan apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu cerita yang akan Kak Bani bawakan? Nanti dapat hadiah dari Kak Sio. Ayo, Kak Sio siap menanggung. Ayo tuh, dikasih tahu tuh. Siapa yang tahu judul cerita Kak Bani? Silakan. Dekat dengan Al-Quran. Wah, siapa? Iya, siapa tuh yang jawab tuh? Tadi Maryam. Ya, Maryam. Terus siapa lagi? Nadia. Siapa? Diandra. Nadia. Nadia ya. Ya, Nadia udah jawab. Terima kasih sudah menjawab. Ya, nanti dapat hadiah dari Kak Sio ya. Asal sebut aja nih. Ya, nanti hadiahnya dari Allah ya. Amin. Tuh Kak Sio udah lagi tiris kantongnya ya kasih. Asya. Ya, nanti hadiahnya dari Allah ya adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, Kak Bani mau bertanya dulu nih. Siapa yang hari ini berpuasa? Saya. Siapa yang hari ini sudah baca Al-Quran? Saya. Siapa yang hari ini sudah buka puasa? Belum, iya pintar. Jam berapa kita berbuka puasa? 6. Iya betul. Saat adzan maghrib ya. Alhamdulillah di sini semuanya puasanya full, teman-teman. Full ya, Masya Allah luar biasa. Kalau puasanya full nanti sama ayah bunda dikasih hadiah apa? Doa. Nggak dikasih apa-apa. Gak dikasih apa-apa. Angpau, Masya Allah, iya. Ya kalau puasanya full nanti dapat hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Jadi adik-adik puasanya semangat ya. Puasanya lancar sampai maghrib, sampai nanti hari Lebaran. Oke? Iya, oke. Alhamdulillah Kak Bani mendapatkan energi yang luar biasa nih dari semangat adik-adik semua ya. Kemudian siapa yang di sini ingin menjadi penghafal Al-Quran? Saya. Siapa yang ingin jadi anak soleh-soleha? Siapa yang ingin jadi anak pemalas? Enggak. Iya, pintar. Oke ya, insya Allah siswa-siswi SDT Al-Barkah, anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Baik adik-adik, tadi teman kalian sudah menjawab ya. Cerita yang akan Kak Bani bawakan temanya adalah tentang nikmatnya dekat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya agar kita bisa nikmat dekat dengan Al-Quran sih adik-adik? Jadi adik-adik, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan kitab yang terakhir ya. Coba kitab-kitab sebelumnya, siapa yang masih ingat? Ada kitab apa yang pertama? Taurat. Pertama Zabur dulu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wah adik-adik, masya Allah, luar biasa ya. Jadi adik-adik, Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan memperoleh banyak keutamaan. Apa saja sih Kak Bani keutamaannya? Yang pertama adik-adik, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran adik-adik, kemudian kita mengajarkannya, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, maka kita tergolong orang yang baik. Siapa yang ingin jadi orang baik? Saya. Nah, pintar. Ya, jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, apalagi sampai mengajarkannya, maka insya Allah kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adik-adik, dulu ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak para sahabat, begitu banyak orang-orang di masa itu yang mereka terkagum-kagum dengan Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adik-adik, setiap orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, setiap orang yang mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasul, maka bergetarlah hati mereka sehingga mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang ajaran Islam, tentang ayat Al-Quran. Itu saking mereka tersentuh saat mendengar ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya.
Sehingga siapapun yang mendengarkannya pasti hatinya akan tersentuh. Nah, adik-adik sekalian, begitu banyak para sahabat yang ketika masuk Islam itu karena mendengar Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau dibacakan oleh Nabi Muhammad. Contohnya adalah salah satu seorang sahabat yang kedua, siapa yang tahu? Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Yang kedua? Umar bin Khattab. Umar. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Iya, wah, hebat ya, hebat adik-adik sudah hafal ya. Jadi kisah Umar bin Khattab ya, kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mungkin kemarin adik-adik sudah mendengarkan kisahnya dari kakak yang sebelumnya, bahwa saat itu Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam adik-adik ya. Dan Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang sangat ditakuti. Karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat keras ya. Saking beliau ditakuti, maka tidak ada orang yang berani dengan Umar bin Khattab ya. Nah, tapi sekeras-kerasnya Umar bin Khattab adik-adik, akhirnya beliau bisa masuk Islam karena telah mendengarkan salah satu bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang sahabat yang lain. Nah, segitunya Umar, adik-adik ya, sahabat Umar, yang beliau punya sikap yang keras, watak yang keras, bahkan beliau belum masuk Islam, belum memeluk Islam, bahkan beliau termasuk orang-orang yang saat itu belum ingin memeluk Islam ya, belum yakin, belum percaya terhadap Islam dan belum percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya, sehingga dia tetap bersikeras atau tetap dengan pendiriannya tidak mau mengikuti ajaran Islam ya. Tapi tiba-tiba ya adik-adik, sampai ini adik-adik, siapapun orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia akan didatangi oleh Umar bin Khattab dan Umar akan memarahinya. Ya. Nah, tapi adik-adik, karena Al-Quran memiliki keistimewaan yang luar biasa, akhirnya ketika Umar mendengarkan bagian dari ayat Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang sahabat yang lain ya, dalam suatu kondisi tertentu, akhirnya Umar pun terenyuh adik-adik hatinya. Ya. Umar terenyuh, kemudian dia bertanya, apa yang tadi kamu baca? Katanya. Kemudian sahabat tadi sambil ketakutan, aku tidak baca apa-apa Umar. Bohong. Apa yang tadi kamu baca? Aku tadi sempat mendengarnya. Kemudian sahabat tadi juga tidak mengakui. Tidak ada apa-apa ya Umar. Nah, akhirnya Umar menemui ada selebaran adik-adik ya. Ternyata pas dilihat selebaran itu adalah potongan dari ayat Al-Quran. Akhirnya Umar bilang, ini apa? Kata Umar. Akhirnya sahabat berkata, ini adalah bagian dari ayat Al-Quran. Coba bacakan kepadaku. Nah, akhirnya sahabat tadi membacakan surat tersebut kepada Umar bin Khattab. Ya, kalau nggak salah yang dibaca itu surat Toha, adik-adik. Ya, surat Toha. Nah, itu dibacakan kepada Umar. Kemudian Umar saat itu juga terenyuh, tersentuh, dan Umar mulai mencari Rasulullah SAW. Nah, akhirnya saat itu masyarakat di kota Mekah panik adik-adik. Ya, wah, ada apa nih Umar mencari-cari Rasulullah? Ya, apakah Umar ingin membunuh Rasulullah? Apakah Umar ingin berlaku kasar kepada Rasulullah? Akhirnya Umar mencari Rasulullah. Akhirnya sampailah Umar di kediaman Rasulullah. Saat Umar mengetuk pintu dan Umar mau masuk, Umar dihadang oleh para sahabat yang lain. Ya, para sahabat berkata, apa yang kau inginkan Umar? Akhirnya Umar berkata, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah, karena sahabat ini nggak percaya kepada Umar, buat apa Umar mau bertemu dengan Rasulullah? Akhirnya Umar pun menyampaikan
niatnya adik-adik untuk memeluk agama Islam. Nah, ketika Umar sudah berjumpa langsung dengan Rasulullah, saat itu Umar langsung terenyuh, bertekuk lutut, ingin memeluk Islam dan bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, seperti itu adik-adik, salah satu keistimewaan Al-Quran. Nah, maka dari itu adik-adik, tugas kita ya sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus dari sekarang rajin-rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena adik-adik, setiap huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf loh adik-adik, bukan satu ayat, tapi satu huruf. Ya, misalkan kita baca surat apa? Surat pendek yang adik-adik hafal. Misalkan surat Al-Ikhlas. Ya, misalkan adik-adik baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu aja sudah berapa huruf tuh kita baca basmalah. Ya, kemudian kita baca ayatnya. Qul huwallahu ahad. Itu sudah berapa huruf ya? Nah, insya Allah begitu banyak adik-adik kebaikan yang kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran. Seperti itu adik-adik. Nah, bagaimana nih dengan anak-anak atau adik-adik siswa-siswi SD TL Barkah? Apakah membaca Al-Qurannya rajin? Rajin Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah adik-adik baca Qurannya semangat? Semangat Kak. Semangat, alhamdulillah. Coba Kak Bani mau cek lagi nih semangatnya. Anak soleh. Siap Allah Akbar. Ya. Siap Allah Akbar. Ya, kurang kompak nih. Kak Bani cek lagi. Anak soleh. Siap Allah Akbar. Ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kisah tentang keistimewaan Al-Quran yang membuat sahabat Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam ya, karena telah mendengar bacaan ayat Al-Quran. Dan masih banyak lagi adik-adik sahabat yang lain yang tadinya keras hatinya, tidak ingin menerima ajaran Islam, tapi ketika dibacakan Al-Quran, maka hatinya menjadi terbuka, hatinya menjadi terang, karena ayat Al-Quran yang dibacakan kepada hati-hati mereka. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kemudian Pak Bani juga ada cerita lagi nih. Jadi, pada suatu hari, ada seorang anak bernama Rara. Ya. Ada seorang anak bernama Rara. Nah, Rara itu bercita-cita ingin menjadi penghafal Al-Quran adik-adik. Kira-kira siapa di sini yang punya cita-cita sama kayak Rara mau jadi penghafal Al-Quran? Saya. Nah, pintar. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan adik-adik semua menjadi para penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Iya adik-adik. Jadi, karena Rara ini semangat untuk menjadi penghafal Al-Quran, ia terus membaca Al-Quran setiap hari. Ya, dia tidak pernah berhenti dari membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Di setiap waktu yang ada bagi Rara, maka Rara akan memanfaatkan waktu tersebut untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi tiba-tiba adik-adik, saat Rara sedang asyik menghafalkan Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan sana adik-adik. Suaranya menggema dan memberikan ajakan atau bujukan kepada Rara. Suaranya seperti ini. Rara, 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 Rara. Kemudian Rara pun berhenti dari membuka Al-Quran. Rara pun berkata, itu suara apa ya? Seperti ada yang memanggil aku. Kemudian Rara pun mendengar lagi suara yang menggema. Rara, 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 Rara. Akhirnya Rara pun berkata, wah, kamu siapa sih? Siapa sih yang manggil aku nih? Akhirnya suara tadi pun menampakkan bentuknya
dan mengajak Rara agar tidak menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian Rara teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah yang ada di sekolah. Kata Ustadz dan Ustadzah, kalau misalkan ada ajakan yang membisikkan kita untuk kita tidak membaca Al-Quran, agar kita malas menghafal Al-Quran, maka itu adalah serokan. Setan ya. Jadi kalau misalkan ada bisikan-bisikan yang mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik, perbuatan malas, yang mengajak kita agar kita malas baca Al-Quran, yang mengajak kita agar kita tidak menjadi penghafal Al-Quran atau kita malas menghafal Al-Quran, maka itu adalah bisikan setan. Maka Rara pun teringat, wah berarti yang tadi memanggil aku atau memujuk aku itu adalah suara sendok. Sendok. Apa adik-adik? Setan. Ya. Jadi akhirnya Rara pun teringat dengan pesan Ustadz dan Ustadzanya. Ternyata itu suara dari bujukan setan. Nah, kemudian adik-adik, Rara pun teringat dengan pesan dari Ustadz dan Ustadzanya lagi di sekolah. Kalau misalkan ada bujukan, rayuan setan yang mengajak kita kepada keburukan, maka kita harus mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ucapkan 3 kali, kemudian kita tiupkan ya, agar bisikannya pergi dari kita. Apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya adalah apa adik-adik artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Kita baca 3 kali. Kata Ustazah di sekolah, kalau kita ada yang membisikkan suatu keburukan, maka kita langsung mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hush. Pergi sana ya. Akhirnya Rara pun mempraktekannya nih adik-adik ya. Karena tadi Rara sudah tahu itu adalah bisikan setan dan Rara pun teriak ya. Rara meneriakkan suaranya karena Rara tahu itu adalah bisikan-bisikan yang tidak baik atau bisikan-bisikan keburukan. Maka Rara pun berkata, wah, aku ingat nih, kalau ada bisikan setan atau bujukan setan, aku harus mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Seperti itu ya adik-adik ya? Doa makan. Oh, itu doa makan ya? Ada setannya mau dimakan sama Rara. Ya salah ya, bukan itu. Bukan itu Rara bacanya ya. Bacanya adalah, oh ya aku lupa. Bacanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hush, hush, hush. Sana, pergi sana. Aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Aku ingin rajin membaca Al-Quran. Aku ingin rajin belajar. Aku ingin rajin beribadah. Pokoknya kamu nggak boleh ganggu aku. Nah, akhirnya kata Rara, Rara sudah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya setannya pun pergi. Oh tidak, kamu jangan ucapkan itu karena nanti aku tidak bisa mengganggumu lagi. Tidak. Ya, akhirnya setannya kepanasan deh adik-adik karena sudah dibacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan kita lagi baca Al-Qur'an, kita lagi menghafal Al-Qur'an, kalau misalkan nanti ada bisikan-bisikan yang tidak baik yang mengajak kita kepada keburukan, misalnya Maryam, kata setannya gini, sudahlah Maryam, kamu tidak usah menghafal Al-Qur'an, kamu tidak usah membaca Al-Quran, mendingan kamu nonton TV saja. Enak tuh, ada film-film yang seru, ada film SpongeBob, ada film Upin Ipin, ada film-film yang lain, pokoknya kamu nonton TV aja. Nah, kalau misalkan Maryam ada yang membisikkan seperti itu, maka Maryam harus bilang apa? Allahumma barik lana. Bukan ya. Maka Maryam harus bilang apa? Alhamdulillah. Ya, itu mah doa makan ya.
Madam harus bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hush, hush, hush. Pergi sana ya. Aku ingin fokus menghafal Al-Quran. Nah, sama nih adik-adik. Misalkan nih adik-adik lagi puasa nih sekarang. Tiba-tiba ada yang bisikin adik-adik nih. Misalkan ada yang bisikin siapa nih? Khalida. Misalkan bisikinnya gini. Khalida, udah kamu ngapain berpuasa? Puasa itu capek loh. Kamu menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Mendingan kamu jajan. Mendingan kamu sekarang makan. Tuh, di luar sana ada jajanan banyak tuh. Kamu bisa makan es krim, kamu bisa beli cilok, kamu bisa beli basreng, kamu bisa beli cimol, kamu bisa beli apa aja deh pokoknya deh. Nah, kalau misalkan Khalida ada yang membujuk atau membisikkan ajakan-ajakan yang mengajak kepada keburukan, padahal kita lagi puasa, maka kita harus mengucapkan apa? Allahumma kok doa makan lagi deh. Jangan-jangan Kak Baninya udah mau buru-buru buka puasa nih ya. Bacanya doa makan terus. Nah, jadi kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hush, hush, hush. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seperti itu adik-adik. Nah, terakhir dari Kak Bani, adik-adik, agar kita nikmat dekat dengan Al-Quran, maka selain kita harus bisa menghindar dari bujukan setan, yang terakhir adalah kita harus selalu membawa Al-Quran kemanapun kita pergi atau kemanapun kita berada. Karena dengan kita selalu bersama Al-Quran, insya Allah nanti hati kita akan Allah arahkan, akan Allah tunjukkan hati kita agar hati kita pada akhirnya bisa nyaman dan dekat dengan Al-Quran. Seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik, Kak Bani kasih tugas nih adik-adik ya. Tugasnya adalah adik-adik harus membaca Al-Quran setiap hari ya adik-adik ya. Baca bersama ayah bundanya ya. Kemudian nanti adik-adik juga bisa menghafalkan dan lain sebagainya. Karena di waktu yang saat ini tersisa di bulan Ramadan, ya adik-adik manfaatkan untuk selalu bersama Al-Quran. Apalagi saat ini kita sudah masuk ke sudah masuk ke 15 hari ke depan ya Ramadan ya. Kita sudah melalui nuzulul Quran ya, di mana 17 Ramadan kemarin adalah peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita saat ini berada di bulannya Al-Quran, maka kita harus memanfaatkan waktu kita untuk selalu bersama Al-Quran. Dengan cara apa, Kak Bani? Dengan cara kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Dan syukur-syukur kita bisa menghafalkannya juga setiap hari. Baik, itu saja mungkin dari Kak Bani yang bisa Kak Bani sampaikan. Kurang lebihnya Kak Bani mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebelum Kak Bani tutup, Kak Bani mau cek lagi nih semangatnya. Anak soleh. Siap Allah Akbar. Sekali lagi, anak soleh. Siap Allah. Siapa yang ingin jadi penghafal Al-Quran? Saya. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Saya. Siapa yang ingin jadi anak pintar? Saya. Siapa yang ingin jadi anak cerdas? Saya. Yang ingin jadi orang sukses? Saya. Siapa yang mau jadi orang ganteng? Saya. Siapa yang mau jadi orang cantik? Saya. Ya. Jadi mudah-mudahan yang baik-baik semuanya ada bersama adik-adik semua. Masa tadi pas Kak Bani bilang siapa yang mau jadi anak cantik, Kasio kayaknya angkat-angkat tangan. Salah nih Kasio nih ya. Harusnya Kasio tadi yang ganteng ya. Tapi tadi Kasio gantengnya katanya lumayan ya adik-adik ya. Lumayan jelek atau lumayan ganteng? Ganteng dong ya. Kalau nggak ganteng mah Kasio nggak jadi pembuka acara kita nih. Karena kalau nggak ada Kasio kita nggak mulai-mulai nih adik-adik ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua yang cintai Allah, adik-adik soleh dan soleh. Mudah-mudahan adik-adik sehat selalu. Terima kasih juga Kasio ya.
atas waktunya sudah membersamai kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya. Cukup sekian dari Kak Bani. Kak Bani kembalikan ke Kasio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih Kak Bani telah menemani kita semuanya di sore hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Tadi kita sudah mendengarkan petuah dari Kak Bani, Masya Allah ya. Saya pemuda Kak, bukan petua. Oh iya, pemuda. Ya. Ya, teman-teman kita tutup ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan besok akan lanjutkan kembali cerita sorenya dari Jumat dan hari Sabtu. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.